Om Swastiastu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nimade Mas Damayanti dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 35. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi biologi bab pertama, yaitu faktor luar dan faktor dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor luar atau eksternal, yang terakhir adalah faktor dalam atau internal. Pada faktor luar atau eksternal ada 6 faktor, yaitu yang pertama cahaya, suhu, kelembaban, nutrisi atau nutrien, air, dan oksigen. Yang pertama adalah cahaya. Cahaya, khususnya cahaya matahari, adalah sumber energi yang sangat penting untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Namun pada sisi lain, cahaya juga dapat menjadi faktor penghambat pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, karena ketika auksin terkena cahaya akan menjadi zat yang menghambat pertumbuhan. Yang kedua adalah suhu. Suhu yang baik atau optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan disebut dengan suhu optimum, yaitu berkisar sekitar 10 sampai dengan 38 derajat Celcius. Kemudian kelembaban. Kelembaban sangat mempengaruhi penguapan air. Penguapan air akan meningkat ketika kelembaban rendah, sehingga tumbuhan akan dapat menyerap banyak nutrien. Kemudian nutrisi atau nutrien. Nutrisi atau nutrien sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Biasanya tumbuhan mendapatkan nutrisi dalam bentuk ion ataupun mendapatkannya di udara. Kemudian adalah air. Air sangat berfungsi bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Beberapa fungsi air yaitu diantaranya yang pertama, sebagai pelarut universal dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, menentukan proses transportasi unsur hara yang ada di dalam tanah. Yang ketiga adalah menentukan laju fotosintesis. Yang keempat, menjadi medium pada reaksi enzimatis. Dan yang terakhir, air dapat mempengaruhi laju metabolisme tumbuhan. Dan yang terakhir adalah oksigen. Oksigen sangat bermanfaat bagi tumbuhan untuk respirasi aerob, sehingga tumbuhan dapat mendapatkan energi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor dalam atau internal. Pada faktor dalam ada dua faktor, yaitu yang pertama adalah gen, yang kedua adalah faktor hormon tumbuhan atau fitohormon. Yang pertama adalah gen. Gen adalah substansi hereditas dan penentu sifat individu yang berada di dalam kromosom. Sifat genetik ini akan mempengaruhi bentuk dan ukuran tubuh tumbuhan. Yang kedua adalah hormon tumbuhan atau fitohormon. Fitohormon adalah senyawa organik bukan nutrisi yang dihasilkan tumbuhan yang dalam konsentrasi rendah atau kecil dapat menentukan proses fisiologis. Fitohormon ada 7, yaitu yang pertama adalah auksin, kemudian gibberellin, sitokinin, asam absisat, etilen, asam traumalin, dan yang terakhir adalah kalin. Yang pertama adalah auksin. Auksin, IAA atau asam indol asetat merupakan hormon auksin yang pertama kali diisolasi. IAA ini berasal dari asam aminotriptofan yang sebagian besar disintesis ke bagian ujung akar, ujung tunas, ujung batang, ke daun muda, buah, bunga, dan sel-sel kambium. Kemudian yang kedua adalah gibberellin. Gibberellin adalah hormon tumbuhan yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yaitu merangsang pertumbuhan buah, bunga, dan biji. Yang ketiga adalah sitokinin. Sitokinin adalah hormon yang bersama auksin merangsang terjadinya pembelahan sel atau sitokinesis. Yang keempat adalah asam absisat. Asam absisat adalah hormon yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan cara meminimalisir terjadinya pembelahan atau pembesaran sel. Kemudian etilen. Etilen adalah hormon yang dihasilkan oleh buah yang sudah tua. Kemudian adalah asam traumalin. Asam traumalin adalah hormon yang merangsang pembelahan sel pada bagian tubuh yang luka atau pada bagian tubuh tumbuhan yang mengalami kerusakan. Dan yang terakhir adalah kalin. Kalin adalah hormon tumbuhan yang merangsang pertumbuhan organ atau organogenesis. Baik, sekian penjelasan saya. Bila ada salah kata atau kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.